Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perulangan. Kita lanjutkan sekarang tentang materi tentang array. Array secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya array, himpunan ya. Kita sudah belajar materi himpunan ini di kelas 1 SMP. Bahwasanya himpunan itu merupakan kumpulan dari beberapa objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksud dengan terdefinisi dengan jelas ini adalah dia terstruktur, kemudian komponen-komponen yang terstruktur tersebut mempunyai tipe yang sama. Maksud tipe yang sama itu apa? Kita coba lihat contoh. Coba lihat ini. Ini ada nilai 1, ada variabel. Di bagian deklarasi variabel ada beberapa nilai di sini. Ada 3 variabel nilai. Yang mana ketiga variabel nilai tersebut bertipe data sama, yaitu sama-sama integer. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita ubah menjadi metode array, ya, menjadi sebuah himpunan dengan deklarasi array. Ya, kenapa kita ubah dengan menjadi array? Karena untuk mempermudah kita, jika kalau variabelnya itu ada 100 atau 1000 segala macam, tentu kita repot. Nah, efisien kita membuatkan satu nilai padahal dia sama-sama integer begitu. Untuk apa kita buat nilai 1, nilai 2, nilai 3 begitu ya. Nah, jadi kita jadikan dia deklarasi array dalam sebuah himpunan. Nah, array tersebut ada ini definisinya, ada komponen-komponennya, ada 3 komponen, yaitu nama array, ya, kemudian indeksnya, kemudian tipe datanya. Nah, nama array, nih contohnya sini ya. Nah, contohnya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Nih. Bagaimana cara kita mengubah ini sebagai input ya, yang sudah ditetapkan di awal. Nah, ini inputnya sudah ditetapkan di awal. Nah, bagaimana cara kita mengubah ini menjadi array? Nah, ini dia. Ini kan nilai. Kita anggap aja sebagai sebuah nama array-nya adalah nilai. Kita buat nilai. Nah, ini kita buat nilai. Ini nama array. Ini nama array-nya ya. Nah, itu ya. Kemudian titik 2 array. Kemudian kita beri nama indeksnya katanya. Indeks awal, indeks akhir. Indeks awalnya apa? Ya, 1 sampai 3 saya beri karena dia data kita ada 3 buah. Itu nilai 1, nilai 2, nilai 3. Boleh juga 0 sampai 2. Jadi 0, 1, 2 itu kan ada 3. Of integer. Kenapa of integer? Karena tipe data dari nilai 1, 2, 3 ini adalah integer. Nah, tipe data dari array itu dapat berupa bit, word, integer, dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi kita mau mengubah, kita akan mengubah penulisan yang cukup sulit ini ya. Yang ini ya, tidak efisien ini menjadi sebuah program yang lebih simpel, efisien lagi memakai array. Nah, ini dia nilai array 1.3 ya, karena dia 3 variabelnya gini. Of integer. Tapi ini tetap kita buat ini karena ini input yang sudah ditetapkan di awal. Ini input yang sudah ditetapkan di awal ya. Oke. Nah, outputnya bagaimana? Nah, ini output ya, outputnya kalau di sini ada indeksnya berupa 1 di sini, tidak ada berupa array, maka ini terpaksa kita buat di sini apa? Nilai kurung siku 1, 2, 3 begitu. Nah, itulah yang jadi berbedanya. Nah, ini juga nilai ini juga dikasih indeks 1. Jadi kan ini kan kurung siku. Kurung siku 1, kurung siku 2, kurung siku 3. Jadi dibuat nih setiap nilai-nilai itu baik berupa input dan outputnya. Nah, coba kita
run array yang ini, yang program ini, maka akan tampil array 1. Seperti ini dia, nilai 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita run program ini, tetap sama juga tampilannya, yaitu tidak ada perbedaannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya user itu mau menginputkan sendiri, terserah maunya dia menginputkan nilainya, yang ketiga-tiganya itu apa nilainya, tidak ditetapkan di awal. Jadi tentu user itu menginputkan secara berulang-ulang. Kalau ada perulang tersebut berarti kita memanfaatkan konsep perulangan, maka kita memakai fungsi perulangan ya gitu ya. Nah, bisa kita pakai for i, repeat until, for do, repeat until, atau while do ya. Nah, coba kita pakai program for do untuk menampilkannya. Jadi yang ini, yang input ini user tidak menginput, user diperbolehkan menginputkan. Nah, berarti tentu kita buat for i.2 sama dengan 1 to 3 do. Kenapa 1 sampai 3? Karena user menginputkannya sebanyak 3 kali tadi ya. Nah, user menginputkan sebanyak 3 kali. Yang ini tetap. Nah, ini tetap nih. Ya, ini tetap. Cuma kita mau mengubah input ini. Nah, jadi kita terpaksa membuatnya menjadi perulangan for i.2 sama dengan do write len. Ini seperti biasa, write len nilai ke i.2 sama dengan read len. Nah, di sini terjadi perbedaannya. Bukan read len nilai, tapi read len nilai apa? Harus ada indeks array-nya. Ya, karena ini variabel nilainya berupa array. Berarti harus ada indeksnya. Indeksnya i. Kenapa i? Karena di sini for i. Kalau for j berarti j juga di sini. Nah, ini kita lupa buat j-nya titik 2 integer ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, untuk outputnya bagaimana? Outputnya juga sama. Output yang ini kan capek kita buatnya nulisnya satu-satu nih. Kalau ada 100 bagaimana pula sampai 100, nah efisien. Berarti kita pakai perulangan juga. For i 2 sama dengan 2 sama dengan 3 do. Coba lihat ini perbedaannya kan sedikit cuma ya. Kan sedikit perbedaannya cuma ini. Yang ini read len ini dicoret, hapus sampai sini. Kasih koma sampai ini kan. Jadi kita ini sebagai output, ini sebagai input ya. Jadi ada sebagai input, ada sebagai output. Nah, coba kita runkan programnya. Oke, kita runkan programnya. Kalau yang ini tadi kita runkan, nah, sudah tampil ya. Ini tampilnya sudah kita tulis inputnya permanen dari awal. Kalau ini bagaimana inputnya terserah kita gitu. Jadi coba kita run program ini. Oh, ada yang salah ya. Kok J I ya? CLR SCR katanya. Mana kita salahnya? Ayo kita lihat di mana kesalahannya sini. Identifier not found CLS kita buat CLR SCR ya. Oke, nah ini dia. Aduh. Ini ada kesalahan. For i 2 sama dengan 1 endo nilai i. Wah, kenapa kok tampil semuanya ya? Oh iya. Ini ada kesalahan. Jadi ini tadi ada kekurangan.
Jadi kita buat lagi di sini. Ini kita buat sebagai write ya. Jadi coba kita run. Jangan lupa kita clr str. Nilai ke 1 misalnya 23, 10, ini 98. Oh, ini belum lagi. For do. Kenapa tidak tampil dia ini? Mungkin perlu kita tambahkan begin. Begin n 20, 60, 23. Oh iya. Dua 20, 30, 13. Oh, nggak tampil semuanya. Oke, bagaimana ini? Inputnya tidak tampil sekaligus. Ayo. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Begin for J aja. Bagaimana kalau for J? 1, 2, 3. Oh iya. Oke. CLR SCR. Oke, kita ubah sedikit ya supaya. Oke, ini kita ubah. Ini sudah kita ubah programnya. Nah, bagaimana itu? Oke. Ada yang salah. Compilation abort. Oh ya, nilai J. For J titik 2 sama dengan 1, 2, 3, do. Oke, masukkan nilai ke 1. 10, 23, 98. Nah, nilai ke 1 adalah 10, 23, 98. Nah, jadi kita bisa membuatnya menjadi perulangan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya seperti bentuk yang lain begitu? Ini kan hanya nilai saja. Bagaimana kalau dia ada nama dan nilai? Nah, ini ada nilai. Nah, ini bisa juga program yang Anda buat ini. Ini program yang dibuat. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nilai ke 1, 10, 23, 98 misalnya. Nah, bisa juga dibuat seperti ini. Oh, ini ada yang salah. Nah, ini bisa juga buat seperti ini. 10, 23, 34. Bisa juga Anda buat seperti ini programnya ya. Nah, bisa juga Anda buat programnya seperti apa? Seperti ini. Ada nilai, ada nama itu. Jadi nilai itu ada banyak, 1 sampai 3 misalnya. Kemudian namanya ada 3 orang juga namanya. Jadi user menginputkan namanya, kemudian berapa nilainya, namanya, berapa nilainya, kemudian dia akan tampil nanti seperti ini, seperti tabel misalnya. Jadi nama ke 1 Sadam, nilainya 100. Yogi, nilainya 90. Iqbal, nilainya 76. Nah, bisa juga seperti ini. Oh, ini ada yang salah nih. Ini Iqbal aja semuanya namanya, karena ini I kita buat. Seharusnya J kan, karena for J gitu. Nama Sadam, nilainya 90.
Yogi nilainya 89, Amir nilainya 39. Nah, ini dia. Bisa Anda buat seperti ini, bisa Anda apakan lagi, ya Anda perbaiki lagi gitu. Jadi kita bisa memberikan indeks-indeks seperti itu. Nah, silakan Anda pahami materi ini. Ya, sebenarnya ini banyak bisa dimanfaatkan di materi matematika era ini. Ya, bisa pada masalah matriks. Ya, biasanya itu masalah-masalah berhubungan dengan baris dan kolom itu. Nah, jadi dalam vektor, matriks ini sangat bermanfaat sekali ini. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh di sini. Nah, ini. Jadi kalau array itu ada dimensi 1, dimensi 2, ada dimensi 3 dan dimensi seterusnya gitu. Jadi silakan Anda pahami. Kalau ada pertanyaan, ya ini sebenarnya contoh-contoh dasar aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like akun saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.